Kak, aku kenalan lagi ya. Aku Putih dari Plakzin. Di sini kita ngundang kakak buat ngobrol-ngobrol bareng. Kan kakak juga baru ngeluarin EP tuh kemarin ya. Terus Iya, terus juga mau cerita-cerita soal selama ini kakak jadi musisi tuh kayak gimana gitu. Nah, Kak Ista apa kabar hari ini? Udah kangen manggung offline belum? kangen banget. Hari ini kabarnya baik. Mbak Eh, Putih gimana kabarnya? aku baik, baik. Kalau selama pandemi gini sibuknya apa aja sih? Selama pandemik ngajar online, terus bikin musik Hmm. juga sih, sama masih sambil-sambil jadi ilustrator sih sekarang. Oh, banyak ya kegiatannya. Nah, Iya, sebelumnya Putih kita kepotong pengen denger mukanya. dulu nih. Ah, gimana Kak Ista? Mbak Putih kepotong mukanya. Oh iya, aku munduran deh. Dah. Nah, kita pengen denger dulu nih Kak Ista tuh datangnya dari mana? Terus sebenarnya Kak Ista tuh siapa? Terus Kak Ista itu kan musisi perempuan lah ya di skena gitu. Apakah awalnya tuh langsung jadi solois? Terus kenapa harus solois? Terus kenapa harus main piano? Kenapa nggak nyanyi doang gitu kayak Raisa misal gitu? Hmm, jawab satu-satu ya. Yang mana dulu ya? Perkenalkan, halo, namaku Kristabel. Biasanya dipanggil Ista. Dari Malang sebenarnya. Cuman sekarang aku tinggalnya di Surabaya. Terus kenapa piano ya? Sebenarnya memang sebenarnya emang ini sih dari kecil hobinya main piano. Jadi mau nggak mau bisanya piano, yang lain Hmm. nggak bisa. Kalau kenapa nggak Oh, doang? Soalnya kalau aku tuh punya kayak apa ya demam demam panggung gitu. Jadi kalau misalnya ada alat, aku bersembunyi di balik piano itu aku lebih tenang daripada cuman oh. pegang mic gitu. Langsung stres. Berarti berarti sebenarnya pakai piano tuh buat pengalihan stresnya juga ya? Ya itu bisa jadi juga gitu. Karena apa ya? Soalnya aku pernah dulu tuh pernah jadi vokalis band gitu waktu SMA. Mm. Itu rasanya aneh aja aku nggak karena aku public speakingnya agak-agak menurutku jelek, nggak bisa Mm. ngomong dengan lancar, terus menatap audiens tuh agak-agak deg 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 gitu. Jadi sudahlah aku begini aja. Oh iya ya ngerti. Kirain udah nggak deg-degan loh. Aku mikirnya kan udah ya udah sering gitu manggung. Masih suka deg-degan kalau manggung. Masih sampai sekarang tidak pernah hilang. Oh alah. Kan tadi Kak Ista bilang tuh kalau Kak Ista tuh dari Malang. Malang tuh kan sebenarnya hitungannya gimana ya? Jauh dari Jakarta lah gitu. Secara jarak ya, secara jarak. Tapi sebenarnya karena kakak dari Malang tuh ada nggak sih hambatan atau keterbatasan buat menjalani semua aspek bermusiknya tuh? Soalnya kan Malang sama Jakarta jauh gitu. Hmm, apa ya kalau misalnya kalau hambatan masalah karena di Malang sebenarnya enggak sih, dan sebenarnya di Malang itu teman-teman suportif banget, Mm-mm. istilahnya scene-nya maju lah. Jadi kalau dulu itu kita punya namanya Houghton Hand, jadi Mm-mm. kayak public house gitu. Biasanya teman-teman suka nongkrong di situ dan setiap minggu selalu ada acara, bahkan nggak cuma sekali. Jadi bisa seminggu tuh 3 kali 4 kali ada acara di situ dan macam-macam yang di situ kumpul. Skena apapun ada di situ dan kebetulan teman-temanku juga di situ, jadi aku nyaman merasa tersupport juga dan aku juga bisa mensupport mereka gitu. Jadi sebenarnya bukan Berarti hamba. oh, bukan hambatan berarti ya. Jadi sebenarnya karena Sin Malang itu ngedukung banget, malah jadi hal positif buat ngebangun karir bermusiknya Kak Ista gitu ya. Iya mbak, pastinya ini salah satunya ada di sini tuh Mas Alvan. Oh, Mas Alvan mah panutan kita semua. Tenang Panutan. aja. Halo Mas Alvan, aku lihat tuh Anda bergabung. Oh gitu. Terus sebenarnya ya tadi kan udah ada tuh faktor pendukungnya kayak
scene Malang itu mendukung lah gitu. Tapi ada nggak sih cara sendiri dari Kaista buat menjangkau lingkup nasional, buat memperkenalkan karya-karya ke khalayak banyak? Dulu tuh sempat eh, tur sih, sempat tur, tapi emang aku jarang jarang bisa tur karena terbentur pekerjaan juga. Jadi sekarang lebih fokusin ke digitalnya tuh. Oh, oke oke. Berarti udah tur kemana aja nih selama ini? Kalau dulu itu sempat ke ya ke Jakarta, Bandung, ke Jogja Mm-mm. tuh. Berarti Hmm. Jakarta, Bandung, Jogja belum banyak ya? Ya, oh Bekasi sama aja sih. Ya di daerah-daerah situ aja. Iya, iya, iya. Oke. Kalau yang Oh, jauh itu sama Payung Teduh, bukan Solo. itu kemana? Macam-macam kalau waktu itu ke Berau, sampai ke Berau. Jadi aku kayak baru pertama kali ke Berau, wah sekalian jalan-jalan nih. Berau tuh mana ya? Kalimantan bukan? Kalimantan, Kalimantan. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Tapi Oh posisinya paling jauh berarti. session player, Hmm, bukan bukan aku main solo gitu. iya, iya. Berarti kalau dari Kak Ista sendiri buat memperkenalkan diri ke nasional tuh ya salah satu dengan tour gitu ya. Iya, kalau dulu Hmm. sebelum pandemik. Ya, sedih. Iya, pandemi yang bikin bingung kok, tenang-tenang. Nah, tadi kan Kaisa udah mention tuh di awal kan banyak hal-hal yang Kaisa lakuin selama pandemi, misalnya ngajar, terus bikin ilustrasi juga. Kok bisa sih multitalenta gitu? Maksudnya gimana cara ngebagi prioritasnya antara jadi musisi, pengajar, gambar, terus lebih duluan mana belajar musik apa belajar gambar? Kalau duluan mana belajarnya sebenarnya duluan belajar musik. Tapi Mm-mm, kebetulan gambar tuh memang hobi sih. Jadi ya mm-mm. seneng aja gitu. Cuman kalau sekarang prioritas sebenarnya eh, sebenarnya prioritasnya sekarang tuh ngajar kan karena apa ya pekerjaan sehari-hari gitu. Cuman sekarang karena online jadi lebih banyak lebih waktunya bisa lebih diatur lah, dia mengatur sendiri karena kan nggak masuk kantor. Mm-mm. Tapi tetap aja sih, tetap tetap pasti kerja dari rumah lah. Di sambil bermusik. Em, ngajarnya itu di mana sih sebenarnya? Di Ubaya, Universitas Surabaya, di Fakultas Industri Oh, Kreatif. oh, ibu dosen. Iya, iya, oke. Di Lubang. Berarti sekarang kita ngomongin musisinya aja deh. Kan ya kan Kaista karyanya banyak nih. Nah, sebenarnya aku tertarik banget pas kemarin ada pergantian bahasa dari album yang Talking Days kan bahasa Inggris tuh. Terus mulai dari album yang dari jauh itu udah mulai bahasa Indonesia. Sebenarnya kenapa sih geser? Terus menurut Kaista ada nggak bedanya bikin musik yang materinya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris susahan mana? Em, Kenapa kok geser? Jadi sebenarnya tuh nggak sengaja digeser gitu. Cuman karena kalau album yang dari jauh itu aku bikinnya waktu aku lagi sekolah di luar. Jadi aku sebenarnya kangen Hmm. berbahasa Indonesia karena sehari-hari harus bahasa Inggris. Terus aku kayak capek gitu, pinginnya bikin lagu bahasa Indonesia. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau yang album dari jauh itu, karena kan kangen gitu. Terus kalau kesulitannya sama-sama sulitnya sih. Maksudnya apa ya? Kesulitannya beda-beda. Kalau di bahasa Inggris tuh kadang-kadang eh, aku aku bingung meletakkan kata-kata ini pas nggak ya. Secara Hmm. masih ada pikiran grammarnya bener nggak ya, ini vocabnya bener nggak ya kalau misalnya dipasangkan dengan ini ada gitunya. Kalau di bahasa Oh, bahasa Indonesia mungkin lebih kayak gimana ya kalau terdengar supaya nggak cringe gitu. iya, iya, Macem-macem. iya, iya, iya. Bang. Tapi berarti kalau misalnya bikin materi pakai bahasa Inggris kemarin itu pure Kaisa sendiri yang nulis atau ada bantuan dari mana gitu misal? Tulis sendiri kemarin. Oh, mau nulis sendiri. Walaupun khawatir grammarnya salah ya. Oh, gitu. Nah,
Terus kita beralih ke materi paling barunya Kak Ista nih, yang extended play-nya Sudut Kamar. Itu kan full instrumental tuh. Nah, sebenarnya Iya. pertimbangannya apa sih kenapa full instrumental? Terus sebenarnya gimana pendekatan Kak Ista dalam menulis lagu-lagu instrumental? Kak Ista pakai metode apa? Terus satu lagi, kenapa lagu lepas perempuan-perempuan dijadiin instrumental juga di EP? Padahal kan sebelumnya bukan lagu instrumental. Jadi benernya kenapa kok akhirnya rilis album instrumental itu waktu pandemi ini, waktu WFH ini aku banyak kayak ya semua sih pasti ya agak ada stres-stresnya gitu. Sumpek intinya gitulah. Terus Mm-mm. aku sering dengerin lagu-lagu instrumental juga, terus kayak berdoa jam 12 malam, bener-bener menenangkan diri karena apa ya? Banyak banyak pikiran lah, pastinya semuanya sih ya kalau itu. Terus akhirnya aku bikin lagu-lagu berdasarkan semua hal-hal yang aku rasain dan aku amati pada saat pandemik ini. Terus Mm-mm. kalau yang perempuan-perempuan itu lucu sih ceritanya. Jadi sebenarnya eh, lagu perempuan-perempuan itu kan juga aku record di rumah dan pakai MIDI sebenarnya. Mm-mm. Jadi awalnya itu sebelum aku kasih isi vokal, itu aku nyelesain iringannya dulu. Nah, Hmm. habis itu temanku yang mixing itu kirimin ke aku lagu lagu perempuan-perempuan tapi tanpa vokalku. Terus dia bilang, "Ini enak loh." Oh iya tak? Aku Hmm. gitu. Akhirnya, "Yaudah masukin." Sesimpel itu. Oh, jadi berarti awalnya karena pas proses mixingnya dia terpisah gitu ya si vokal sama instrumennya, akhirnya jadi punya dua versi lah katakanlah gitu ya. Oh, Iya. Jadi tinggal yang tapi nada itu aku ganti ah, jadi lead gitu. oh gitu. Tapi berarti kalau bikin instrumental gitu metodenya gimana Kak Ista? Maksudnya metode itu kayak entah bikin notnya dulu atau cuman apa ibaratnya jamming-jamming sendiri di piano terus nemu oh nih enak nih kayaknya digabungin atau gimana itu kayak gimana Kak Ista? Iya itu yang nomor dua. Jadi sebenarnya itu apa ya? Aku bikinnya ngawur. Aduh, bukan ngawur ya. Spontanitas. Spontanitas. Ah, Salah bahasa aku. Kenapa aku ngomongnya ngawur? Jadi kayak aku sedang merasakan apa sekarang, terus akhirnya eh, aku record, coba-coba record. Ada yang jadi, ada yang enggak. Jadi ada juga yang lagu cuman 30 detik nggak bisa aku selesaiin juga ada. Jadi bener-bener hmm, waktu itu aku main apa, ya ya udah itu yang jadi kayak gitu. Sehingga pada hmm, saat sekarang ini kan aku lagi ngeluarin buku buku komposisi not balok. hmm. Nah, pada saat aku mau nulis not baloknya, jadi pusing banget. Jadi aku harus dengerin satu-satu. Aduh, aku tadi main apa ya gitu baru aku nulis. Setengah mati. Oh Terbalik gitu terus. caranya. Iya, 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 paham sih. Jadi kayak dicoba-coba dulu, nanti kalau cocok, oh ini kayak bisa digabungin gitu ya. Iya, makanya itu. Apa-apa, gitu aja bagus kok ya. Iya nggak sih? Terima Nah, kasih. eh, pas dengerin episode kamar nih, aku nemuin sesuatu. Jadi lagu Itu. yang judulnya Selamat Pagi, itu tuh ada bagian yang mirip sama bimbangnya Melly Goeslaw. Nah, itu tuh sengaja penghormatan khusus atau gimana sebenarnya? Ah, sebenarnya enggak ada. Oh, aku bahkan ini kayak baru, oh ya, kayak gitu. Jadi Oh, ya mungkin karena aku juga mendengarkan lagu-lagu eh Melly Goeslaw pada era-era itu, mungkin akhirnya namanya ke influence ya, akhirnya jadi hmm. ada secercah kayak gitu. Iya, iya. Tapi berarti nggak sengaja ya? Nggak sengaja, nggak sengaja. Hmm. Iya, soalnya kan sekarang lagi rame tuh apa, misalnya lagu dimirip-miripin gitu, takut tuh jadi kena kasus juga gitu. Oh, Oh, nggak enggak sih sengaja. kalau itu Tapi enggak.
Tapi nggak masalah kok sebenarnya banyak lah lagu yang memang maksudnya karena pasti musisinya juga dengerin musisi lain gitu kan, jadinya mirip-mirip sedikit gitu. Nah, Menurutku kalau kayak lagu-lagunya Kak Ista kan terinfluence itu nggak masalah kan gimana? ya. Ya kalau terinfluence. Cuman kalau memang dia nge ngambil itu beda cerita Mm. sih. Oh iya iya. Tapi ini kan enggak ya, nggak ngambil. Enggak. Ya, nggak apa-apa. Aku juga lagi nginget-nginget, iya bener mirip gak ya? Gitu. Enggak, iya mirip dikit sih. Maksudnya kayak tiba-tiba pas dengerin tuh seperti kayak, loh ini kayak lagunya Melly Goeslaw yang mana ya? Itu dengerin tuh. Oh iya Nanti aku ini. coba dengerin deh. Aku masih belum apa ya, belum belum paham yang mana. Coba ntar aku dengerin Iya iya iya. habisnya Aku juga interview. aku juga penasaran pengen dengerin sekali lagi karena itu kayak terpikir selintas gitu loh. Mirip. Terus, nah ngomongin lagu-lagu yang lain kan lagu-lagunya Kak Isa tuh punya lirik yang diksinya puitis. Tapi ringan juga. Terus judul-judulnya kan macam-macam tuh ceritanya. Sebenarnya proses kreatif Kak Isa kalau bikin lagu yang ada liriknya itu kayak apa sih? Biasanya terinspirasi dari apa? Jadi macam-macam sih, ada lagu yang awalnya piano dulu, ada juga Mm-mm. lagu yang lirik dulu, ada Mm-mm. juga lagu yang barengan dibikinnya. Jadi biasanya Mm-mm. kalau berangkatnya dari puisi, itu pernah sih kalau berangkatnya dari puisi, eh, waktu aku mainin lagunya, aku kan coba coba isi puisinya ke lagu itu. Nanti akhirnya ada Mm. kata-kata yang aku kurang-kurangin, misalnya nggak jadi pakai meng, ditambahin kan, karena kan harus Mm. melengkapi suku katanya yang dibutuhkan itu. Nah, Mm. paling enak sih kalau barengan bikinnya. Cuman kalau barengan tuh agak-agak lama. Biasanya gitu. Kalau barengan Mm. bikinnya tuh bisa langsung pas gitu. Jadi kata ini dengan nada ini bisa nyambung klop. Cuman biasanya bikinnya aku lama kalau yang gitu. Hmm, tapi berarti kalau misalnya gitu, kalau yang barengan gitu paling lama satu lagu biasanya prosesnya berapa hari? Hmm, tergantung sih. Aku pernah sebenarnya pernah kayak ref itu ketemu langsung sejam gitu. Mm-mm. Pernah juga itu refnya doang, terus akhirnya the whole song baru selesai tahun depan gitu. Hmm. Jadi Lama ya. Tapi berarti paling cepet bikin lagu tuh berapa lama? hmm, kalau lagu-lagu di album mungkin paling cepatnya ya itu spontanitas itu pada saat itu. Kecuali kalau yang berlirik agak Oh, lama, sehari 2 hari gitu. oh. Kalau boleh milih nih, misalnya Kak Ista lebih suka bikin materi musik yang instrumental apa berlirik? Terus alasannya? Aku sebenarnya lebih suka instrumental, jujurnya. Karena Mm-mm. basically aku merasa aku bukan penyanyi yang baik. Aku merasanya begitu. Jadi Mm-mm. lebih suka juga instrumental dan apa ya? Aku merasa lebih bisa menuangkan emosi tanpa harus melihat liriknya itu apa gitu. Mm-mm. Intinya kalau misalnya lagu itu kena, aku merasa lebih puas karena tanpa membaca lirik pun orang tahu maksudnya itu apa gitu. Mm-mm. Berarti kalau misalnya disuruh milih lebih suka instrumental karena ya itu maksudnya hal-hal yang tadi itu ya. Iya. Eh, kan kalau kita lihat nih dari akun dari halamannya Kak Ista di Spotify itu kan ada karya kolaborasi tuh yang buat ngisi suara di video game si And the Light Bearer itu. Ceritain dong gimana awalnya Kak Ista bisa terlibat dalam proyek itu, terus kenapa tertarik, kesulitannya apa dibandingkan bikin materi musik biasa? Jadi waktu kolaborasi sama game She and the Light Bearer itu sebelumnya aku pernah kolaborasi, eh itu kan yang bikin Mojiken Studio salah satu
ada game developer Mm-mm. di Surabaya sini. Kebetulan teman-temanku juga. Suatu hari temanku tuh cuman bilang gini, aku mau bikin game nih. Ada nggak soundtrack yang lagu-lagumu untuk jadi soundtrack? Udah gitu aja sebenarnya. Tapi itu sebelum sebelum She and Lightbearer. Terus habis itu aku Mm. bilang, ini lagunya, coba dicek yang mana. Terus akhirnya mereka pilih yang Selfishness. Akhirnya jadilah Selfishness itu soundtracknya game Majikan, gamenya Majikan. Baru habis itu Mm-mm. 2 tahun berikutnya mereka bikin game lagi, She and the Lightbearer. Nah akhirnya ini mereka hubungin lagi, tapi prosesnya ini beda. Jadi bukan mereka minta uh, ada lagu yang cocok nggak, itu bukan, tapi mereka ngajakin proses kreatif bareng. Kebetulan karena sama-sama di Surabaya, jadinya Mm. gampang ketemunya juga sih. Oh, jadi sebenarnya dari awalnya tuh temen sama temen gitu ya? Iya, itu temanku sebenarnya. Hmm, aku belum coba sih video gamenya, tapi kayak kalau dari grafisnya sih kayak apa sih lokal-lokal gitu ya, maksudnya nyeritain kisah-kisah lokal gitu ya. Iya, gamenya jenisnya adventure sih, seru kok. Boleh, ntar aku mau coba. Hmm. Nah, eh ada nggak sih pencapaian atau keinginan terbesar Kak Ista dalam bermusik yang belum tercapai? Terus kalau ada, contohnya kayak apa? Nah, terus gimana cara Kak Ista buat mewujudkan hal tersebut? Hmm, keinginan banyak sih, tapi salah satunya yang paling besar pengen bikin sekolah musik. Pengen Hmm. banget itu dari dulu sih, cuman pastinya aku menyadari bahwa bikin sekolah musik tuh juga nggak gampang. Harus Hmm. modalnya harus ada, terus modalnya nggak cuman materi duit juga ya, tapi kayak kurikulumnya harus bagaimana. Dan Hmm. sekarang aku diproses mencari itu sih, melihat-lihat kurikulum semuanya disusun pelan-pelan gitu, sambil mengumpulkan modal juga pastinya. Iya sih pasti. Tapi berarti kalau sekarang yang udah hal konkret yang udah dilakuin buat mewujudkan sekolah musiknya apa? Pastinya menabung, itu nomor satu. Itu harus. Terus kedua, aku sekarang suka lihat webinar-webinar pendidikan musik gitu. Jadi sebenarnya harus seperti apa sih kayak gitu. Dan hmm, kan macam-macam tuh, ada Royal Music, ada Yamaha. Aku pelajarin satu persatu biar bisa bikin kurikulum Hmm, sendiri nantinya. oke. Nah, terus ini kan Kak Ista tuh kan datang dari Malang. Maksudnya Malang tuh kan ya kita kenal lah sama scene Malang yang banyak banget musisinya gitu. Terus sekarang juga kalau dilihat sebenarnya perkembangan musisi lokal itu kan cukup apa istilahnya progresif apa ya, Mm-mm. menjamur lah gitu, banyak Iya. lah diaspora diaspora baru itu banyak lah. Nah, ada nggak sih nama-nama lokal yang sebenarnya mungkin orang belum belum paham, belum tahu, belum naik daun, belum familiar, tapi Kak Ista suka banget. Terus menurut Kak Ista berkualitas. Nah, itu contohnya siapa aja? Aku suka lagunya Stefani BPM. Itu suka banget. Hmm. Terus Marigold. Marigold aku suka, Hmm. Paul juga. Tapi udah ini sih banyak, maksudnya banyak fansnya itu Marigold. Apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Oh, Brigit. Itu band lawas yang sampai sekarang aku suka banget, Brigit. Brigit 07. Popang. Oh, ke Kak Ista kalau misalnya lokal gitu dengerin yang genrenya apa aja sih? Hmm, sebenarnya nggak ada genre tertentu sih. Aku dengerin, Hmm. kayak misalnya aku dengerin Frau, aku dengerin Seringai, aku dengerin Blink Satan. Jadi apapun yang aku suka aku dengerin. Sama seperti kalau Oh. di musisi internasional aku juga gitu. Aku dengerin yang aku suka juga. Oh, oke 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 oke. Nah, em, kalau Kaista sendiri punya nggak sih apa ya
tips atau trik buat teman-teman yang musisi lokal gitu supaya bisa mengembangkan karirnya di bermusik gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau masalah mengembangkan, pastinya nomor satu harus ada karyanya dulu. Aku kapan itu habis ngobrol-ngobrol bareng Mas Iksan Scooter. Terus Mas Iksan Scooter tuh bilang kalau percuma kalau musisi itu mau istilahnya mau booming, mau terkenal tapi nggak ada karyanya. Cuman menang isu doang. Hmm, Jadi nomor satu memang harus karya. Karya bentuk nyatanya seorang seniman apa sih yang bisa dilihat orang, pasti karyanya lah nomor satu. hmm. Banyak-banyak bikin karya. Berarti ya, berarti ya concernnya kalau buat musisi-musisi yang lagi berkembang bikin karya yang bagus gitu lah intinya ya. Yes. Nah, Kaista selama pandemi ini renungan apa aja sih yang Kaista dapetin? Ya, renungan di Renungan. dalam situasi ini. Terus ada nggak materi Kaista yang bakal khusus bicara soal itu? Kalau renungan di sudut kamar ini merupakan renunganku sih sebenarnya. Hmm. Eh, jadi banyak belajar sih karena aku orangnya kan suka tergesa-gesa gitu. Biasanya jarang merenung. Langsung apa gitu, apa gitu. Biasanya seperti itu. Cuman pada saat ini pandemik ini akhirnya dituntut untuk saya slow down dulu gitu. Intinya kayak gitu. Akhirnya oke, aku mulai menikmati kondisi yang sekarang ini sih. Mulai ngatur juga kebiasaan-kebiasaan baru. Kayak misalnya Apa masuk tuh kantor. misalnya? Biasanya kan masuk kantor tiap hari. Sekarang masuk Mm-mm. kantor cuma waktu piket doang. Kayak cuman seminggu 2 kali, kadang-kadang sekali. Tapi kerjaannya gimana caranya harus beres. Jadi harus ngatur waktu. Gimana caranya. eh, Biasanya kan kalau nggak tahu ya, kalau aku ngerasanya awal-awal itu kayak aku jadi kerja 20 jam dari pagi sampai pagi lagi gitu, karena nggak ada batasan waktu kan. Kalau di kantor kan jam 5 pulang, seret pulang ya udah Mm-mm. santai-santai gitu. Akhirnya aku belajar gitu dari minggu kedua, minggu ketiga, sebulan 2 bulan, akhirnya oh harus begini supaya tetap waras juga. Iya. Emang apa ya, work from home tuh banyak perlu penyesuaian sih emang gitu. Nah, kalau gitu, ini kan tadi kita udah banyak nih ngobrolin hal-hal. Terus misalnya nih, ada suatu kondisi di hidup Kaista yang maksa Kaista cuma bisa ngelakuin satu hal aja seumur hidup. Nah, Kaista tuh lebih milih jadi musisi apa ilustrator? Musisi. Ya, kenapa, kenapa, kenapa? Eh, Kayaknya aku memang tidak bisa hidup gitu tanpa musik, karena aku pernah mengalami. Jadi aku nggak bawa piano waktu kuliah. Jadi Hmm. waktu di kosanku itu aku bener-bener kayak nggak ada alat musik. Cuman dalam waktu sebulan aku nggak betah. Akhirnya aku tuh beli piano, apa kayak selimut piano lipat gitu yang dari silikon. Nggak enak, Hmm. emang nggak enak banget. Jadi begitu dipencet itu nggak ada ketebalannya. Jadi cuma kayak nyi gitu doang. Tapi Hmm. aku lega akhirnya bisa bermusik. Jadi oh oke oke oke. Jadi aku nggak bisa hidup tanpa ini. Berarti lebih lebih ngebelain musik lah ya daripada gambar. Sebenarnya Kak Ista kalau gambar gitu udah ada commission nggak sih? Ada commission. Hmm, tapi banyakan jadi musisi. Iya. Eh, Oke, aku suka sih ngepoin gitu kan. Kalau ilustrator-ilustrator gitu loh. Maksudnya karena hal yang nggak bisa aku lakuin sebenarnya gambar tuh. Terus pas tahu Kak Ista bisa gambar kayak, banyak ya waktu luangnya bisa banyak banyak hal yang dikerjain gitu loh. Terus pengen banget bisa belajar gambar soalnya gitu. Terus ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Kita baru berapa menit sih? Kok cepet banget?
Ini pertanyaan terakhir. Dari semua lagu Kak Ista, sebutin satu lagu yang paling suka dan yang paling gak suka, sama alasannya. Yang paling suka, tuh, yang nggak suka banyak soalnya. Kayak Yang ya gak suka, tolong diprioritaskan yang paling gak suka. paling nggak suka. Eh, yang paling nggak suka selfishness. Jadi dulu Kenapa tuh aku tuh? suka banget lagu itu. Sebenarnya aku suka banget lagu itu, tapi Heeh. karena aku sebel kalau dengerin selfishness itu mesti nggak sampai apa ya? Kayak lagu itu sebenarnya lagunya tuh nggak selesai. Mm-mm. Kayak cuman 2 menit apa 1 menit berapa detik gitu. Karena Mm-mm. aku udah nggak bisa menyelesaikan lagu itu. Waktu itu sama temanku diginiin, iya ayo, ayo ini diselesain. Loh sudah, Mek gitu tok. Aku bilang gitu. Ternyata ya udahlah aku rilis begitu aja. Soalnya emang udah nggak bisa tuh selesaiin lagi. Jadi sampai sekarang kalau denger, iya memang lagu ini kayaknya belum selesai deh gitu. Jadi kayak ganjel gitu ya rasanya. Iya. Kalau yang paling suka lagu apa? Yang paling suka kalau saat ini, jadi beda-beda sih. Kayak kadang-kadang suka lagu ini, kadang suka lagu itu. Kalau saat ini aku lagi suka perempuan-perempuan. Hmm, perempuan-perempuan Soalnya, kenapa tuh? jadi sebenarnya aku emang suka lagu perempuan-perempuan ini karena message-nya memang aku bikin lagu ini karena aku lihat mamaku, lihat adikku, lihat perempuan-perempuan sangar di sebelah-sebelahku. Hmm. Tapi kalau setelah aku mendengarkan kembali lagu perempuan-perempuan yang diinstrumentalkan, aku suka lagi, aku semakin suka lagu itu gitu. Nggak tahu melodinya, aku seneng aja. Alasan yang aneh Jadi tapi kayak ya, apa? Kayak feel-nya dapet gitu ya? iya menurutku tapi Hmm, ya nggak apa-apa. Namanya juga kan lagu bikinan sendiri. Gitu. iya iya. Nah, eh, ini buat penutup sekaligus mengantarkan Kaista buat live. Yeay! Jadi Eh, Kaista bakal live habis ini. Nah, buat Kaista sendiri ada nggak sih hal-hal yang pengen disampaikan buat teman-teman yang selama ini dengerin Kaista, terus yang nge-support Kaista, terus ada nggak hal-hal yang pengen Kaista sampaikan gitu? pastinya yang pertama terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kadang-kadang aku tuh ngerasa kayak ada nggak sih yang mendengarkan laguku ini, tapi terima kasih banyak kalau sudah didengarkan. Terus yang kedua, semoga karena aku habis ngerilis sudut kamar juga, semoga lagu-lagu yang di sudut kamar ini bisa menemani teman-teman di sudut kamar karena itu menemani aku setiap hari di sudut kamar. Sudut kamar tuh apa sih? Tempat-tempat naruh piano, Kak? Iya, ini tempatnya loh sudut. Ini piano. Oh, oke oke oke. Referensi sudut kamarnya itu, oke. Ada lagi, Kak? Nggak ada itu. Oke, sip. Sip, kalau gitu ya udah sekarang kita dengarkan Kaista main live. Sebenarnya Kaista tadi bilang nyebutin satu lagu buat dibawain, tapi bebas nih. Yang penting sampai jam 8 gitu. Iya boleh boleh. Mungkin Sip. ada yang eh, mau request kebiasaan bisa di sini. Ya boleh tuh kalau mau request, boleh boleh. Langsung ketik aja di kolom komennya kalau mau request minta bawain lagu apa. Kaisa habis ini mau bawain lagu apa? Aku bawain perempuan-perempuan dulu kali ya. Yeay. Eh, Sip 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 sip. Ayo kita dengarkan Kaisa. ada roti lewat.
berusaha tetap terjaga di tengah hidup ibu kota, bertahan menembus panas terik untuk buah hati menunggunya pulang. Perempuan di jalanan ibu kota, tua muda sama saja berjajal dalam kereta, sesekali melihat jam tangan. Oh, aku sebelas belum juga pulang. Wih. Perempuan di seluruh Indonesia mempesona dan rupawan, perkasa juga menawan. Apapun yang kau akan hadapi, tetap teguh hati menjalani hari, menjalani mimpi, tetapkanlah hati. Itu tadi perempuan-perempuan. Ntar aku sambil ngitung. Wih. Kalau selamat pagi sepertinya harus ini nih, harus mencontoh partiturku. Kalau kalau aku nggak contoh partiturku, nanti mainnya nggak persis yang kayak di MP3. Iya, siap. Lakukan yang terbaik pokoknya. Harus melihat. Oke. Semoga tidak salah. Kadang-kadang aku takut. Tolong mohon maaf ya kalau salah. Dimaafin terus.
Sudah termotive. Aku terpesona loh, sumpah. Oke, wah, oke. Kalau salah nggak kelihatan, padahal keliru. Tadi kayak ada yang request satu tuh Lucid Dreams. Kita kasih di 2 menit terakhir nih. Boleh, boleh. Sip. Ntar dulu liriknya aku lupa. Sebentar, Mbak Putih. Aku harus Ayo. Ayo. lupa liriknya. Aduh, kacau. Memang kadang-kadang seperti ini. Ah, ya udahlah. Apa? Lupa liriknya benar. Parah. Asli ya, ini lirik Mbak Edua. Iya, siap. No harm can lie. Lupa. And I can see with the shadows I create. It's not easy to forget. It's too obvious I can get. I can bear. Don't wanna wake up from this dream. I don't wanna wake up from this dream. Can't see your face again. I 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 saw the light keeps on blinding, the lights that shines. It keeps on blinding, the lights that shines. It keeps on blinding, the lights that shines. It keeps on blinding, the lights. Lights that shines, it keeps on blinding. The lights that shines, it keeps on blinding. The lights that shines, it keeps on blinding. The lights, the lights, the lights.
ampun, ingin Oke, bertepuk Kak. tangan Ya, 10 tangan. Ya, sip, sip, gak apa-apa ya ampun. Dah nih ya, berarti tadi kita udah ngobrol-ngobrol, terus kita udah dengerin Kak Ista nge-live, yang mana gimana? lupa-lupa lirik. Ya udah, makasih buat teman-teman yang udah gabung di ngobrol-ngobrol kita malam ini. Nextnya Plak bakal ngobrol sama siapa nggak tahu. Ayo. Siapa kah? Siapa kah? Makasih ya Kak Ista udah mau ngobrol sama kita-kita semua. Terima kasih. Semoga semoga makin banyak job walaupun di rumah. Semoga semoga makin banyak materi yang materi yang bagus. Terus semoga apa lagi ya? Udah itu aja paling. Ya udah. Semoga Plak juga Makasih tambah ya Kak Ista sukses. ya. Ya, makasih Kak Ista. Terima kasih.